Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Quran. Tema bahasan kita yaitu pengertian Al-Quran, nama-nama Al-Quran, dan belega orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Sebelum menuju ke sini, kita mulai dulu dari kompetensi dasar. Apa yang harus kita capai pada pelajaran kali ini? Kompetensi dasar di sini ada 4. Yang pertama, menghayati Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengamalkan sikap santun dan kritis dalam menuntut ilmu. 3, menganalisis pengertian Al-Quran dan wahyu menurut para ulama. Dan yang keempat, yaitu menyajikan hasil analisis pengertian Al-Quran dan wahyu dari para ulama. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang kedua, menjelaskan nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, dalam tema Al-Quran ini ada 3 subbahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, nanti Al-Quran ditinjau dari pengertiannya itu seperti apa, ya. Baik pengertian secara bahasa atau etimologi ataupun pengertian Al-Quran secara istilah, itu nanti akan kita bahas. Kemudian kita juga nanti akan membahas tentang nama-nama Al-Quran, ya, ada Al-Quran dan sebagainya, apa saja nama Al-Qurannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita nanti akan juga belajar mengenai perilaku orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran itu seperti apa. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari yang pertama. Al-Quran itu ditinjau dari pengertian, itu ada 2 sisi. Yang pertama dari sisi bahasa, dan yang kedua dari secara istilah atau terminologi, ya. Kalau bahasa itu etimologi dan istilah terminologi. Nah, untuk yang pertama secara bahasa, ini ada beberapa ulama yang memberikan pendapatnya, ya, memberikan hujahnya masing-masing terkait pengertian Al-Quran secara bahasa. Mari kita lihat. Di sini yang pertama ada Imam Al-Lahyani, ya. Saya kecilkan dulu. Ini ada 5 imam yang akan berbeda. Yang pertama Imam Al-Lahyani. Beliau itu wafat tahun 250 Hijriah. Kemudian yang kedua Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Al-Faruq. Yang keempat Imam Asy'ari. Dan yang kelima Imam Al-Juzjat. Ada 5. Yang pertama itu dari Imam Al-Lahyani. Beliau berpendapat bahwa Al-Quran ini berasal dari katanya yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, mengikuti wazan fa'ala yaf'alu fu'lanan, ya. Di sini ada Qur'anan, ini berasal dari qara'a, ya. Ini menurut Imam Al-Lahyani. Qara'a sendiri itu artinya bacaan, ya, atau yang dibaca. Jadi qara'a ini, Qur'anan ini bacaan, ini masdar, ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari', ini masdarnya, ya, kata dasarnya bacaan. Ini menurut Imam Al-Lahyani. Atau bisa bermakna yang dibaca, bermakna isim maf'ul, ya, objek yang dibaca. Ini menurut Imam Al-Lahyani. Kemudian kata Al-Quran ini, Quran ini bisa dijumpai dalam 2 ayat di sini, ya, menurut Al-Lahyani ini. Yang pertama ini Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18, dan yang kedua itu Quran surat Al-Fussilat ayat 3. Coba kita lihat Al-Qiyamah ayat 17 dan 8 sampai 18. Ya. Ayat Al-Qiyamah ayat 17 ini berbunyi inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Di sini ada kata-kata Qur'anah.
di sini ya, itu Qur'an, yang artinya sesungguhnya atas tangguhan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya ya. Ini bermakna membaca Qur'an. Ini menurut Imam Al-Lahyani. Yang kedua, surat Al-Qiyamah ayat 18 atau ayat selanjutnya. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'anah ya. Quran, apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu. Ya, bacaannya. Di sini seperti itu. Jadi ada dua ayat di sini yang menurut Al-Lahyani bahwa Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Itu pendapat yang pertama, Imam Al-Lahyani. Kemudian yang kedua yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran itu bukan bentukan dari kata apapun gitu ya, bukan mustaq dari kata apapun. Nama Al-Quran memang khusus, hanya ya Al-Quran ya Al-Quran gitu ya, nama khusus memang khusus diberikan nama Al-Quran seperti itu. Ini Imam Asy-Syafi'i, merupakan nama khusus, itu Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu Imam Al-Faruq. Kalau Imam Al-Faruq ini berpendapat bahwa Al-Quran secara bahasa itu berasal dari qoro'inu ya, atau mustaq dari qoro'inu. Qoro'inu itu artinya itu petunjuk ya, beberapa petunjuk, karena jamak dari korinah. Korinah itu artinya petunjuk atau indikator ya. Kenapa kok Imam Al-Faruq berpendapat bahwa Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'inu atau dari jamaknya korinah? Alasan beliau karena sebagian ayat Al-Quran itu mempunyai fungsi sebagai petunjuk atau indikator bagi ayat yang lain. Ini menurut pendapatnya Imam Al-Faruq tadi, bahwa Al-Quran itu berasal dari lafaz qoro'inu gitu ya, yang artinya sebuah petunjuk, beberapa petunjuk atau indikator. Alasannya karena satu ayat dengan ayat yang lain itu mempunyai fungsi menunjukkan, memberikan indikasi, memberi indikator pada ayat yang lainnya. Ini pendapatnya Imam Al-Faruq. Itu pendapat ketiga. Kemudian pendapat yang keempat yaitu Imam Al-Asy'ari. Kalau Imam Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata korona ya, korona atau mustaq dari corona. Arti corona itu adalah menggabungkan ya. Kenapa Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari kata corona? Karena alasannya karena 114 surat, maaf, dan lebih dari 6.600 ayat itu dihimpun dalam satu mushaf, yang itu merupakan gabungan. Ini pendapatnya Imam Al-Asy'ari yang menyatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari corona, yang artinya menggabungkan, karena semua ayatnya itu tergabung, semua surat dan ayatnya itu tergabung. Itu pendapat Imam Asy'ari. Yang terakhir yaitu pendapat yang kelima yaitu dari Imam Az-Zujjaj ya. Berbeda lagi dengan yang lainnya. Al-Zujjaj itu memberikan pendapat bahwa Al-Quran secara bahasa berasal dari Al-Qur'u ya. Kalau yang tadi qoro'inu, korona ya, qoro'a. Nah, kalau yang Imam Az-Zujjaj ini Al-Qur'u ya, mustaq dari Al-Qur'u. Arti dari Al-Qur'u itu adalah penghimpunan, menghimpun ya. Kenapa kok bisa dikatakan seperti itu? Nah, menurut Imam Al-Zujjaj ini alasannya karena Al-Quran menghimpun intisari ajaran dari kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, menurut Imam Az-Zujjaj ini Al-Quran itu berasal dari Al-Qur'u, penghimpun, karena dia menghimpun dari kitab-kitab sebelumnya ya. Itu pendapat beberapa imam dari segi bahasa. Berikutnya kita akan meninjau pengertian Al-Quran dari sisi istilah atau terminologi. Di sini juga ada beberapa pendapat ulama yang berbeda pendapatnya antara satu dan yang lainnya ya.
pertama ada Imam atau Syekh Muhammad Khudairibek ya, ini yang pertama. Yang kedua ada Imam Muhammad Abduh ya. Kemudian yang ketiga ada Dr. Syafi'i As-Saleh ya. Jadi ada 3 imam atau 3 ulama yang berbeda pendapat. Pertama dari Syekh Muhammad Khudairibek, yang kedua dari Muhammad Abduh, dan ketiga Dr. Syafi'i As-Saleh. Ini 3 pendapat ulama tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, yang pertama Syekh Muhammad Khudairibek ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan diingat selalu, yang disampaikan dengan jalan mutawatir, ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalau kita simpulkan, ini ada argumennya atau pendapatnya Syekh Muhammad Khudairibek. Yang pertama itu berbahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, disampaikan secara mutawatir. Yang keempat, ditulis dalam mushaf. Dan yang kelima, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ada 5 poin pengertian Al-Quran secara istilah menurut Syekh Muhammad Khudairibek ya. Berbahasa Arab, diturunkan Nabi Muhammad, disampaikan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dan dimulai Al-Fatihah dan diakhiri An-Nas. Itu pendapat yang pertama dari Syekh Muhammad Khudairibek. Kemudian yang kedua itu pendapatnya Syekh Muhammad Abduh ya. Ini terdapat dalam kitab Risalah Tauhid. Kalau yang tadi dari Muhammad Khudairibek ada di kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islami. Nah, yang kedua ini dari Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Quran adalah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat Islam. Jadi kalau Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa Al-Quran adalah bacaan yang telah tertulis dalam mushaf yang terjaga dan dalam hafalan-hafalan umat Islam. Poin yang kita dapat dari pengertian Al-Quran menurut Syekh Muhammad Abduh, yang pertama itu Al-Quran merupakan bacaan, itu yang pertama. Yang kedua, tertulis dalam mushaf. Yang ketiga, terjaga dalam hafalan umat Islam. Ini ada 3. Al-Quran merupakan bacaan, tertulis dalam mushaf, terjaga dalam hafalan umat Islam. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Abduh ya. Kalau tadi pendapatnya Syekh Khudairibek itu ada 5 seperti ini ya, berbahasa Arab dan sebagainya. Kalau pendapatnya Muhammad Abduh itu ada 3. Nah, yang terakhir yaitu dari Dr. Syafi'i As-Saleh. Ini berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang termaktub dalam mushaf yang disampaikan dengan jalan mutawatir, yang bernilai ibadah dalam membacanya ya. Ini ada pendapatnya Dr. Syafi'i As-Saleh. Nah, kalau kita ambil poin-poinnya dari pengertian Syafi'i As-Saleh, yaitu pertama, kalam Allah yang mengandung mukjizat ya. Ini pendapatnya Dr. Syafi'i As-Saleh. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ditulis dalam mushaf, diturunkan secara mutawatir, bernilai ibadah dalam membacanya. Ini pendapatnya Dr. Syafi'i As-Saleh. Jadi ada 3 ulama yang berbeda pendapat terkait dengan pengertian Al-Quran secara istilah ya. Itu pengertian Al-Quran secara istilah dan bahasa. Selanjutnya yaitu terkait dengan nama-nama Al-Quran ya. Nama-nama Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran itu ada banyak ya. Kita lihat saja. Ada yang pertama Al-Quran sendiri ya. Al-Quran yang artinya bacaan atau yang dibaca tadi, seperti pengertian yang di awal.
itu Al-Quran. Yang kedua ada namanya Al-Furqan, ya, yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini Al-Furqan. Kemudian yang ketiga itu nama lain yaitu Al-Kitab, artinya kitab, ya, kitab. Yang keempat yaitu Ad-Dzikr atau pengingat, pemberi peringatan, ya. Itu nama-nama lain Al-Quran diantaranya, ya. Sebenarnya masih banyak juga pengertian nama-nama lain Al-Quran. Yang di sini kita akan belajar 4 nama-nama Al-Quran ini: Al-Quran sendiri, Al-Furqan, Al-Kitab, dan Az-Dzikr. Kita akan coba pelajari yang pertama nama-nama Al-Quran, ya. Nama Al-Quran yang berwujud nama Al-Quran, ya. Ini terdapat banyak dalam surat Al-Quran, itu banyak banget. Masih diantaranya Al-Baqarah 185, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dan Al-Ayah, itu, ya. Di sini ada kata Al-Quran, ya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 1885. Ada lagi dari Al-Hijr, walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal 'azim. Wal Qur'an, di sini ada kata Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Hijr. Kemudian ada juga di surat At-Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Al-Qur'an, ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat berikutnya. Ada An-Naml ayat 6, Al-Ahqaf ayat 29, Al-Waqiah 77, Al-Hasyr 21, dan Ad-Dakhr 23. Seperti ini. Ada kata Al-Quran di sini. Di Al-Ahqaf juga sama, ya, Al-Quran. Di Al-Waqiah juga sama, innahu laqur'anun karim. Di Hasyr ayat 21, lau anzalna hadzal Qur'an, ya. Kemudian di Ad-Dakhr ayat 23, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Al-Qur'an di sini, ya. Ini adalah nama-nama Al-Qur'an yang disebutkan lafaz Al-Qur'an di sana. Banyak ayat yang menyebutkan seperti itu. Itu nama Al-Qur'an yang pertama. Kemudian nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan, ya. Di Al-Furqan ini terdapat dalam satu ayat, yaitu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Bunyinya seperti ini: Tabarakalladzi nazzal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan, ya. Di sini katakan Al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan pada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dikatakan di sini ada kata Al-Furqan, nama lain dari Al-Quran, ya. Itu nama lain yang kedua. Kemudian nama lain Al-Quran yang lain yaitu Al-Kitab. Ini terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Di sini ada kata Al-Kitab, Al-Nazzalna 'alaikal kitab, Al-Kitab. Nah, di sini Al-Kitab nama lain, ya, nama lain dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran yang keempat yaitu pengingat atau pemberi peringatan, Az-Dzikr, ya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya. Di sini Ad-Dzikr, ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yang berarti Ad-Dzikr di sini, Al-Quran. Kemudian yang kelima, ya, selain yang keempat itu ada ya tambahan lagi, yaitu yang diturunkan atau At-Tanzil. Nah, ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan Al-Quran ini terjemahan dari At-Tanzil, nama lain dari Al-Quran tersebut. Nah, itu
itu adalah beberapa nama-nama Al-Quran. Nama lain Al-Quran ada Al-Quran, Al-Furqan, Kitab, Al-Zikr, At-Tanzil, dan sebagainya seperti itu. Berikutnya kita akan belajar yang terakhir, subtema yang terakhir, yaitu tentang perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Tadi sudah tahu pengertiannya Al-Quran seperti apa, banyak pendapat dari ulama yang baik secara istilah maupun secara bahasa. Nama-nama Al-Quran pun sudah tahu tadi ya, ada Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini kita akan baca tentang perilaku orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, orang yang berperilaku orang berpegang teguh terhadap Al-Quran yaitu berbudi pekerti yang luhur. Karena apa? Al-Quran berisikan tuntunan berkaitan dengan akhlak. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia akan berbudi pekerti yang luhur, mempunyai akhlak yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu melakukan ibadah. Kenapa kok seperti itu? Karena Al-Quran itu berisi tuntunan yang berkaitan dengan ibadah. Itu yang kedua. Dan terakhir, yaitu orang yang berpegang teguh itu selalu bergaul dengan sesama dengan baik. Karena apa? Karena Al-Quran ini berisi tentang tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dengan masyarakat. Bagaimana dia berinteraksi. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa kita sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa jika ini dirasa bermanfaat, klik like dan subscribe dan share bagikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.